menurut saya itu kesalahannya yang banyak di tekuan pada kabel. Seharusnya itu kan kalau digambar itu memang di siku gambarnya, soalnya siku, tapi itu nggak boleh dibuat siku, harus dikasih radius. Itu saya berhasil dapat 34 dari 35 poin. Ya. Terus kayak Bapak merasa terharu karena Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Sobat TH, hari ini saya bahagia sekali. Terlihatkan bahagianya, betapa bahagianya saya. Kenapa saya bahagia? Karena SMK Tunas Harapan Pati baru saja menggondol 3 medali emas dan 1 medali perak pada ajang LKS tingkat nasional. Hari ini kita akan berbagi inspirasi dengan Sobat TH yang ada di rumah mengenai LKS, mengenai bagaimana perjuangan anak-anak peserta didik di SMK Tunas Harapan Pati agar bisa mencapai sebuah medali. Siapa bintang tamu kita hari ini? Yuk kita kenalan saja sama mereka-mereka. Halo kakak-kakak. Halo. Ada Mas Reho dan ada Mas Arifin Julio. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Reho siapa? Kalau saya Reho Kurnia. Oh, Reho Kurnia, hanya Reho Kurnia saja. Enggak ada wannya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Reho Kurnia dan Mas Arifin? Kalau saya Arifin Julio Rizanta. Arifin Julio Rizanta, panggilannya Arifin ya, Mas Reho dan Mas Arifin, betul ya? Wah, betul. Saya pikir Bapak salah. Yang pertama Bapak ucapkan selamat dulu kepada kalian. Akhirnya bisa menggenggam medali emas di ajang LKS tingkat nasional. Enggak ucapan terima kasih begitu. Selamat ya, pokoknya selamat. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita sharing saja. Kira-kira bagaimana kok bisa sih awalnya kalian berdua ini dulu terpilih menjadi peserta, kemudian ada berapa orang dari SMK Tunas Harapan Pati, kemudian sampai bisa mewakili Kabupaten Pati di Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah bisa sampai nasional. Siapa dulu nih yang mau bercerita dulu? Kita runtut dulu. Awal mula pertama kali ikut seleksinya bagaimana? Untuk awal mula ikut seleksi itu daftarnya secara online. Oh, secara online. Ya. Itu dikasih pilihan antara pilihan 1 sama pilihan 2. Jadi awalnya 2 bidang lomba yang 2 bidang lomba. Ya. Saya itu milih yang industrial sama elektrikal. Industrial dan elektrikal. Ya. Awal mula seleksi itu semua yang di jurusan listrik, ITL dan TOI itu seleksinya jadi 1. Setelah beberapa seleksi baru dipisah-pisah. Tetapi yang elektrikal sama industrial masih jadi 1 karena sama-sama bikin panel. Oke. Setelah beberapa tahap juga akhirnya dipisah juga. Akhirnya saya sama 1 lagi saingan saya tinggal berdua yang di bidang industrial control. Oke. Setelah beberapa tahap gitu masuk tahap terakhir, yang saingan saya ada kendala. Dia itu jatuh dari motor sepertinya. Oh, jatuh dari motor. Ya. Akhirnya yang terpilih saya. Setelah itu mulai rutin latihan untuk maju ke kabupaten. Dan kamu berarti cabang lombanya adalah industrial control. Oke, industrial control. Kemudian Mas Arifin dulu. Kalau saya ya hampir sama Reho. Awal mula dikumpulkan. Kalau saya kan dari elektrikal pertama, yang kedua baru industrial. Jadi secara pilihan sudah beda. Oh, beda. Tapi saat elektrikal dulu pernah bersaing bersama 3 orang. Elektrikal begitu. Ada 3 kandidat. Seleksi program yang pertama. Setelah itu nilai keluar, hasilnya kan tinggal 2 orang. Saya sama Reho. Nah, kan yang Reho sudah di industrial control, saya otomatis yang di elektrikal itu berarti tadinya kan ada 3 itu. Kemudian satunya nggak kepilih, yang kepilih kalian berdua. Oh. Berarti Mas Arifin mewakili mata lomba elektrikal instalasi atau instalasi
listrik. Iya. Kalau Mas Riho tadi industrial control atau kontrol industri, betul ya? Bahasa Teknik Indonesia. kontrol industri. Teknik kontrol industri. Nah, ini juga Sobat TH yang ada di rumah kan juga mungkin ada mungkin perlu diberitahu. Kira-kira dari SMK Tunas Harapan Pati itu kemarin mewakili berapa kontingen atau berapa mata lomba? Ada berapa orang yang mewakili? Bisa dijelaskan dulu? Dari SMK Tunas Harapan Pati mewakili Jawa Tengah di 5 bidang lomba. 5 bidang lomba. Berarti 6 peserta. 6 peserta di 5 cabang lomba. Ya. Siapa saja itu dan mata lombanya apa? Yang 2 kan kita berdua ini. Yang 1 di mobil robotik robotik ada 2 orang. Mas Viko sama Mas Adi. Viko dan Adi. Di IT Network itu ada Hoirul, Mas Hoirul. Sama di pengelasan itu ada Mas Irawan. Oke, berarti kita jabarkan dulu. Dari 5 mata lomba ini kita berhasil mendapatkan 3 medali emas. Ya. Kemudian dan juga 1 medali perak. Oke, kita 1 yang medali emas apa saja? Kamu di industrial control, kemudian di electrical instalasi, 1 lagi di mobil robotik. Wah, kemudian yang dapat perak itu di pengelasan. Pengelasan. Berarti yang 1 mendapatkan juara 4. 4. Wah, enggak apa-apa. Selisih berapa poin? Berapa poin ya? Tahun depan sedikit. kita kejar lagi. Wah. Ini kita bahas yang juara 1 dulu ini. Wah, ada 2 kandidat, 2 orang ada di sini. Kalau Mas Arifin Julio tahun lalu di instalasi listrik juga sudah mendapatkan juara 1 tingkat nasional ya. Berarti ini sudah mempertahankan juaranya. Tapi kalau Mas Julio, Mas Riho ini kelihatannya kita sudah lama tidak mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Betul ya? Betul. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu, Mas? Setahu saya itu terakhir di 2017. 2017. Ya. Kemudian baru di saya lagi dapat juara 1. Berarti sudah pecah telur selama berarti kurang lebih 5 tahun ya. Bagaimana perasaan kamu bisa memecahkan telur itu? Bangga sekali. Bangga sekali. Ya bangga bisa akhirnya bisa juara 1 di bidang industrial control. Kalau Mas Arifin sendiri bagaimana perasaannya? Perasaannya ya sangat senang bisa mempertahankan. Karena ditantang dari Kak kelas dulu, pertahankan juara. Pertahankan juara. Berarti nanti Mas Riho bisa menantang adik-adiknya. Pertahankan juara, jangan sampai lolos lagi. Wah, sudah 5 tahun kita lepas, ini sudah kita dapatkan lagi, harusnya tahun depan kita harus dapatkan lagi. Wah, betul ya Mas ya? Betul. Itu berarti. Kemudian kita kembali tadi. Kemudian kan kita seleksi awal mula kalian seleksi itu bulan apa tadi? Desember. Kemudian terpilihlah kalian. Setelah itu alurnya atau perjalanannya bagaimana? Kok bisa sampai di tingkat nasional ini? Boleh cerita dulu, mungkin Mas Riho dulu. Untuk kabupaten itu dilaksanakan di bulan Maret. Kabupaten di bulan Maret. Waktu itu kamu kelas berapa? Masih kelas 12. Kelas 12. Saingannya itu ada 1 kandidat lagi dari SMK lain. SMK lain. Dan terpilih saya sebagai juara. Akhirnya mewakili Pati di LKS provinsi. Tingkat provinsi. Itu provinsi dilakukan di bulan Mei. Dan akhirnya terpilih saya juga untuk mewakili Jawa Tengah. Sebentar, kalau di provinsi itu dulu pesertanya ada berapa? Sekitar 17 atau 15 gitu. 17 atau 15 sekolah ya. Dan akhirnya terpilih kamu sebagai perwakilan Jawa Tengah. Kemudian sampai nasional di bulan Oktober ini. Loh, sebentar. Kamu kelas 12 itu di bulan Maret. Berarti otomatis kamu sekarang sudah menjadi alumni SMK Tunas Harapan Pati. Betul. Wah, Mas Arifin juga alumni SMK Tunas Harapan Pati. Statusnya sebagai alumni ya. Tapi masih membawa nama SMK Tunas Harapan Pati. Karena memang lombanya karena berjenjang ya. Dari kalian mulai dari kelas 12 sudah mulai di tingkat kabupaten. Dan itu secara regulasi boleh ya? Boleh. Boleh saja. Oke. Itu sampai pada tingkat kabupaten. Kalau
tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Di tingkat nasional ada berapa pesertanya? Ada 15 peserta. Wah, ada 15 peserta seluruh Indonesia. Ya. Kemudian di tingkat nasional itu bagaimana? Ada tingkat kesulitannya lebih atau malah lebih mudah? Oh, di tingkat provinsi malah lebih sulit Pak atau bagaimana gambarannya? Lebih sulit yang tingkat nasional karena modul yang dikerjakan itu lebih banyak. Oh, modulnya lebih banyak. Oke, sebentar. Sebelum kita bicara modul dulu, kita ke Mas Arifin dulu. Ceritanya bagaimana dulu tingkat kabupaten, provinsi, kemudian sampai Jawa, sampai nasional. Kalau di tingkat kabupaten saya sudah PD juara Pak. Oh, wah ini PD langsung juara. Ya. Kok bisa PD? Apa alasanmu? Karena kan ada modulnya hanya 1. Oh, modulnya hanya 1. Waktunya 8 jam. Waktunya 8 jam. 8 jam. Berarti membuat modul 8 jam ya. Lama Ya. sekali dari pagi sampai sore ya Mas ya. Iya. Terus? Saya menyelesaikan modul itu 7 jam setengah. Oh, 7 jam. Setengah jam untuk programming. Nah, sedangkan yang kandidat musuh 8 jam nggak selesai. Jadinya saya udah PD juara. Oh, waktu itu di kabupaten ada berapa pesaingnya? 1. Oh, 1 juga sama dengan Reho berarti ya. Oh, Ya. pesaingnya 1. Dan pesaingnya itu dari sekolah yang sama. Oh, sekolah yang sama. Oke. Kemudian itu tingkat kabupaten, pesaingnya Ya. hanya 2 kalian berdua ya. Kemudian majulah kalian di tingkat provinsi. Kalau Arifin sendiri di tingkat provinsi berapa pesertanya? Sekitar 22 sampai 24-an, Pak. 22 sampai 24-an. Lebih banyak dari Mas Reho ya. Ya. Ada pengalaman di tingkat provinsi, ada pengalaman uniknya enggak? Hampir sama di kabupaten, Pak. Oh, hampir sama di Ya. kabupaten. Maksudnya bagaimana ini? Saya kan musuhnya itu hanya saya 1, yang lain itu samalah. Musuhnya itu Kudus. Oh, musuhnya Kudus. Ya. Saya kan sudah mentransfer program, proyek selesai. Kudus itu hanya mekaniknya saja, dia nggak mengerjakan modul programming, jadi saya sudah PD lagi. Oh, sudah PD. Ya. Saya suka ini PD terus ini ya. Kamu berarti dari lomba itu sudah bisa melihat kemudian oh saya juara 1 ini, juara 1 ya. Ya. Kalau Mas Rio punya feeling atau punya anggapan seperti itu enggak di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Wah, kok yang lain seperti ini, mungkin saya bisa juara 1. Ada enggak seperti itu? Ada Pak. Oh, ada. Ya. Di tingkat apa itu? Di tingkat kabupaten, provinsi juga. Oh, provinsi juga. Ya. Wah, ini saya butuh orang-orang PD ini. Kalau tingkat nasional, kalau Mas Arifin sendiri di tingkat nasional bagaimana? Kalau di tingkat nasional tuh 2 hari, Pak, nggak sama di provinsi. Kalau kabupaten dan provinsi itu 1 hari. 1 hari. 8 jam itu tadi ya. Ya. Kalau tingkat provinsi di tingkat nasional 2 hari. 2 hari. Itu 7 jam, 3 jam sama 4 jam. Oh, dibagi Yang- 2 tetap ya. 3 jam dan 4 jam. Ya, di hari pertama alhamdulillah perfect. Dan yang hari kedua itu ada sedikit kendala. Kendalanya di bagian panelnya udah jadi, ada kabel yang terlepas gitu, Oh, Pak. kabel yang terlepas. Ya. Itu saja. Oh, ada kendalanya seperti itu. Ya. Tapi kamu PD juara enggak waktu itu? Itu saat penilaian, Pak. Oh, saat Ya, penilaian. penilaian kan ada 5 provinsi yang hanya programming, 3 provinsi tidak ditransfer, dan hanya saya dan Jatim yang mengirimkan programming. Oh, programmingnya. Berarti yang lain tidak ada ya? Tidak ada Oh, tidak ada. Berarti di modulnya itu harus mengirim program. Tapi itu waktunya tidak selesai, jadi nggak kekirim. Wah, berarti sebentar kita bicara modul ini. Ya. Kamu mengerjakan berapa modul di lomba LKS tingkat nasional ini? 2. Oh, 2 modul. Kalau Mas Reho berapa modul? 4 modul. 4 modul. Kita bahas modulnya dulu ya. Ini menariknya. Bapak kan juga tidak punya pengalaman sama sekali di bidang kelistrikan atau di bidang otomasi ini nggak tahu sama sekali. Mungkin sobat yang ada di rumah juga mungkin sama dengan Bapak. Sekarang kalau dulu Bapak yang ngajari kalian, sekarang kalian yang mengajari Bapak. Bentar, modul berapa? 2 modul ya? Ya. Apa saja itu? Modul apa saja itu? Untuk modul yang pertama itu kan hanya dikasih lembar soal sama gambar. Kita hanya meniru gambarnya saja, Oh, tapi meniru dipasang gambarnya. gitu sesuai komponen sama panel. Oh, sesuai komponen dan Ya, panelnya. sama kabel dak, pipanya, kabel sama lampunya di mana itu harus sama persis. Oh, harus sama persis. Sebentar. Kamu kan berarti kan instalasi listrik. Ya. Berarti secara kasar itu kamu berarti memasang instalasi, Ya. kemudian dipasang di sebuah gedung begitu ya? Ya. Oh, digambarkan nggak gedungnya harus seperti begini enggak? Ada kesulitan gedungnya mungkin lekukannya ada, itu pengaruh enggak?
Itu enggak digambarkan di dalam gedung Pak, hanya digambarkan di satu papan gitu. Ukurannya di papan. 24 sama 120 cm. Oh, 2,4 meter dan 120 Ya. cm. Oh, 1,2 meter ya. Ya. Oke, terus? Kan hanya ada 4 lampu gitu. Oh, ada 4 lampu. Misalkan lampu 1 di lantai 1 gitu. Heeh. Itu kan ada, kalau tekan kabel itu ada Pak. Penilaiannya juga ada. Oh, ada. Itu di modul pertama. Saya alhamdulillah modul pertama perfect. Perfect Ya. itu maksudnya dapat nilai berapa dari berapa? Sempurna Pak. Sempurna itu nilainya berapa? Itu digabung 1 dan 2 modulnya. Oh, 1 dan 2 Ya. digabung, kamu mendapatkan nilai sempurna. Ya, di Sempurna hari itu pertama. nilainya berapa? Kalau hari pertama itu 40. Oh, 40 ya, 40. Berarti kamu semuanya sempurna. Ya. Sekolah lain ada yang sempurna seperti kamu tidak? Kalau Di hari pertama. ini menurut saya Pak, menurut saya itu kesalahannya yang banyak di tekuan pada kabel. Seharusnya itu kan kalau digambar itu memang di siku gambarnya, soalnya siku, tapi itu nggak boleh dibuat siku, harus dikasih radius. Oh, begitu ya. Kenapa Ya. kok nggak boleh dibuat siku? Alasan kamu, analisa kamu kenapa? Karena itu dulu itu ukuran kabel dikali 10 dibuat diameter lingkaran. Oh, Radiusnya begitu. itu berapa nanti? Oh, radiusnya berapa? Kalau dibuat siku bisa berbahaya tidak kalau di aplikasi di kehidupan nyatanya? Tidak Pak. Oh, tidak. Biasa saja. Tapi standarnya kan harus dibuat radius itu. Oh, standarnya harus dibuat radius. Itu yang modul pertama kamu mendapatkan nilai perfect sempurna ya, nilai 40. Di hari kedua? Di hari kedua saya agak sedikit trouble. Trouble-nya di mana? Trouble-nya di programming Pak. Oh, programming. di programming. Nilainya kan 40 juga. Saya hanya bisa mengerjakan 10 dari 21 soal. Oh, 21 soal kamu bisa mengerjakan 10. Ya. Tapi yang alhamdulillah yang lain hanya bisa mengerjakan 8 dari Jawa Timur, yang lain enggak sama sekali. Iya. Berarti yang lain itu 8, kamu sudah 10. Yang paling tinggi berarti waktu itu Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. Kemudian kamu bisa mengerjakan 10. Ya. Pede berarti waktu itu. Pede banget Pak. Pedenya saat itu penilaian. Oh, saat penilaian. Saat penilaian dipanggil dulu itu kan tinggal 2. Yang lain kan sudah dinilai semua, tinggal 2, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah, itu saya sama Bu Uli itu deg-degan. Oh, deg-degan. Mana dulu ini? Alhamdulillah itu Jawa Timur dulu. Oh, Jawa Timur dulu kan saya catat itu Pak. Jawa Timur dapat poinnya ini. Hanya dapat 8. Programmingnya ada 2. Logo Siemens sama KNX untuk kontrol lampu. Logo Siemens, membuat logo begitu ya. Logo Siemens sama KNX kontrol lampu. Yang Jawa Timur tuh 8 itu di logo Siemens semua. Lampunya dia enggak ke program. Ya. Kalau saya itu hanya di logonya 5, KNX-nya 5. Jadi saya lebih unggulkan gitu. Lebih unggul dan kamu ketika penilaian pede, insya Allah saya juara 1 gitu ya. Oke, kalau Mas Rio sendiri, bagaimana pengalamannya di tingkat nasional? Ada berapa modul? Apakah sama ketika di tingkat provinsi dan kabupaten sama-sama modulnya atau beda? Berbeda Pak. Oh, berbeda. Kalau di provinsi itu hanya 2 modul. Oh, 2 modul. Kalau di nasional ada 4 modul. Oh, 4 modul, berarti lebih banyak. Ya. Tingkat kesulitannya lebih sulit atau lebih sulit? Oh, lebih sulit lagi. Ya. Boleh digambarkan bagaimana pengalamannya waktu itu? Untuk modul A, modul ya, itu bikin rangkaian dari mesin yang akan dibikin gitu. Nah, itu kan di modul A itu saya ada trouble. Oh, trouble-nya di mana? Waktu bikin rangkaian itu kan awalnya sudah jadi. Nah, waktu di akhir itu saya mau menggeser silinder saya. Nah, di silinder itu kan ada sensornya. Tapi sensornya itu enggak kegeser. Enggak kegeser ya? Ya. Jadinya sensornya itu enggak terbaca gitu di programnya. Oh, berarti harusnya tergeser, tapi itu waktu itu kamu tidak tergeser. Ya, yang tergeser hanya silindernya saja. Oh, silindernya saja. Jadi cuma dapat poin 50%. 50%, harusnya 100 kamu dapat 50. Ya. Sekolah-sekolah yang lain atau perwakilan yang lain bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Oh. Soalnya penilaiannya langsung dari jurinya. Oh, dari jurinya. Berarti itu disampaikan ya? Itu enggak. Waktu awal tidak disampaikan. Oh, disampaikan. Ya, disampaikannya di akhir gitu Pak, setelah perlombaan. Oh, setelah perlombaan selesai. Oke. Itu yang modul pertama kamu malah ada
Ya. Masalah begitu ya. Ya. Berarti kamu ketika modul pertama langsung down, Pak. wah ini Langsung lemes. wah langsung lemes ini. Kalau Mas Arifin tadi langsung pede, saya pede juara 1 malah begitu ya. Iya. Kalau Mas Arifin malah down, lemes Ya, gitu ya. langsung teringat gitu dari Jawa Timur kemungkinan perfect gitu. Waduh, Langsung lemes. lemes. Terus Tapi di modul kedua itu bisa mengerjakan 80%. sebentar, kamu kan merasa down itu Ya. kan di hari pertama. Kok bisa kamu bisa di hari kedua? Mungkin Bapak yang ada di posisi kamu mungkin malah Bapak, waduh malah down ini. Hari kedua malah juga bisa saja secara mental Bapak langsung down. Tapi kamu tidak ya? Itu untuk modul kedua itu masih di hari pertama, Pak. Oh, modul 2 di hari pertama. Ya. Yaitu waktu ngerjakan juga sempat masih kepikiran gitu, Pak. Masih kepikiran. Ya. Waduh, bagaimana nanti kalau kesalahan lagi begitu ya? Ya. Apa yang bisa membuat kamu tiba-tiba kok enggak kepikiran kemudian bisa menyelesaikan modul dengan bagus? Itu disemangatin lagi, Pak, sama Pak Mugi pembimbing saya. Ya. Berarti Pak Mugi yang membimbing ya. Terima kasih Pak Mugi. Ya. Sudah membimbing anak-anak kita yang luar biasa. Terus Dan akhirnya menyelesaikan yang modul kedua. Modul kedua itu mencari kesalahan. mencari kesalahan, Wah ini Ya. ini kebiasaan orang-orang ini, kepintaran orang itu mencari kesalahan orang lain. Kalau kamu tidak ya, ini mencari kesalahan pada sebuah program berarti Ya, pada sebuah rangkaian. Oh, rangkaian. Dicari kesalahannya dan bisa mengerjakan 80%. Oh, bisa mengerjakan 80%. Misalkan begini Mas, ada rangkaian yang salah. Misalkan mungkin berarti yang disalahkan mungkin apanya saja, mungkin kabelnya atau apanya. Yang dicari apanya yang salah biasanya? Itu biasanya kabelnya diputus. Oh, kabelnya diputus. Ya. Atau yang kabelnya seharusnya diputus tapi malah disambung. Oh. Ya, jadi begitu. ada dua kemungkinan. Loh, ketahuannya kamu menilainya dapat dari mana? Apa dilihat langsung itu ketahuan atau lewat apa begitu? Itu melalui software. Oh, ada softwarenya. Ya, dipantau melalui software itu yang janggal dari programnya, dari rangkaiannya itu di bagian mana, nanti dianalisa. Dianalisa. Ya. Oh, berarti ketahuannya dari software begitu ya? Ya. Oh iya. Loh, sebentar. Berarti software itu juri juga punya atau bagaimana? Juri mengirimkan rangkaian itu bagaimana caranya? Untuk modul kedua ini tipenya itu mengontrol dari laptop juri pakai AnyDesk. Oh, juri Ya. berarti mengontrol begitu ya? Ya, dari saya mengontrol ke laptop juri yang ada rangkaian yang sudah di-trouble seperti itu. Oh, ya berarti kita tinggal mengerjakan yang ada yang disampaikan juri ya begitu ya? Ya. Berarti itu yang membuat jurinya sendiri ya? Ya, Oh, tapi tadinya ada kisi-kisinya enggak Mas? ada kisi-kisinya. Tapi kisi-kisinya sesuai dengan itu tidak? yang untuk mesinnya di modul B itu sama. Sama. Tapi yang trouble-nya itu beda. Oh beda. Ya. Oh karena mungkin melihat iki anak ini benar-benar menguasai atau tidak begitu ya. Ya. Kalau Mas Arifin juga ada modulnya sesuai dengan kisi-kisinya. Kalau saya nggak ada kisi-kisinya, Pak. Loh, malah hanya nggak ada kisi-kisinya. nggak ada, hanya alat sama bahan aja suruh nyapin gitu doang. Oh berarti alat dan bahannya malah secara matematik malah lebih gampang rego ya. Secara matematik itu ya Mas ya. Berarti ada kisi-kisinya kita bisa nanti kalau kisi-kisinya seperti itu ya kita sudah ada panduannya begitu ya. Atau oke, kita kembali ke modul. Tadi kan ada 4 modul. Kita sudah bahas 2 modul. Yang 2 modul lagi bagaimana? Untuk modul ketiga itu main project, bikin panel sesuai dengan gambar yang sudah diberikan juri sama rangkaiannya. Itu dikasih waktu 5 jam. Wah 5 jam ya. Ya, disuruh menyelesaikan sesuai itu. Itu saya awalnya juga ada trouble. Loh ada trouble lagi. Ya, itu salah membaca. Salah membaca. Salah Karena membaca bagaimana itu? Di gambar itu kan jadi satu. Cuma dibedakan di nomornya saja. Oh dibedakan nomornya saja. Ya. Jadinya karena waktu itu buru-buru bacanya, saya kira itu jadi satu komponen gitu. Satu komponen. Ternyata itu 2 komponen yang dijadikan satu. Jadikan satu. Ya. Wah. Tapi berarti itu menjadi nilai minus ya? Itu alhamdulillahnya berhasil saya benarkan. Oh berarti kamu menyadari kesalahan itu kemudian kamu melakukan perbaikan. Ya. Oke. Di modul ketiga itu lumayan pede. Lumayan pede. Bisa mengerjakan sekitar 90%. Oh 90%. Berarti sekolah-sekolah yang lain tidak 100% bisa dikerjakan semuanya ya seperti itu ya? Ya, ada berhasil menyelesaikan tapi
bisa jadi mungkin dari ukurannya atau posisinya itu ada yang salah ya. Oh iya. Berarti sudah mengerjakan 100% belum tentu Benar. Oh Ya. iya. Yang lebih baik kita sedikit tidak apa-apa tapi benar begitu ya. Ya. Dan kamu bisa mengerjakan 90%. Ya, proyeknya selesai tapi yang benar itu sekitar 90%. Oh, proyeknya selesai yang benar 90%. Ya. Di modul ketiga, Ya. di modul keempat. Modul keempat itu programming. Mesin yang sudah dibuat di hari ketiga di modul ketiga itu diprogram, diberi waktu 3,5 jam. 3,5 jam. Yang Ya. tadi 5 jam ini 3,5 jam. Ya, itu ada 2 device yang diprogram, Heeh. PLC dan HMI. PLC dan HMI. Yang HMI itu untuk tampilannya, Mm-mm. yang PLC itu lebih ke programnya. PLC untuk programnya. Ya. Itu saya berhasil dapat 34 dari 35 poin. Wow, 34 dari 35. Ya. Hampir sempurna ya Mas Ya, ya? hampir. Wah, hampir sempurna. Ketika itu muncul kepedean enggak? Wah, ini atau masih ada saing saya susah ini kelihatannya. Itu sudah meningkat banyak kepedeannya, Wah, tapi masih harap-harap cemas juga. Cemas. Waktu itu kamu menilai dari provinsi mana yang mungkin menjadi pesaing berat kamu? Yang kepikiran itu pertama Jawa Timur, Oh, Jawa Timur. ya. Yang kedua itu di Kepulauan Riau. Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Itu yang menurut kamu saingan yang perlu diperhitungkan gitu ya. Ya. Kalau Mas Arifin sendiri, saingannya yang menurutmu paling ini paling sulit mana ini? Sama Oh, Jawa sama. Timur. Jawa Timur juga. Ya, Jawa Timur saja. Jawa Timur. Sebentar, kamu di bidang mata lomba kamu juara satunya kan dari kita sekolah Ya. kita, yang juara 2. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, Juara 3-nya Sumatera. Sumatera. Kalau Mas Rehu? Juara 2-nya Jawa Timur juga. Jawa Timur juga. Oh, pantas ya begitu ya. Kemudian juara 3-nya? Juara 3-nya dari Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Wah, asik. Wah, ini pengalaman yang luar biasa ini, lomba mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Wah, itu kan tadi mengenai pembicaraan mengenai lombanya. Ya. Kita sekarang menuju ke behind the scene atau di balik lomba itu. Kan Bapak pasti tahu dan tahu banget bahwa kalian itu orang-orang yang tidak kenal menyerah. Wah, artinya pasti di tingkat nasional itu bukan lomba yang ecek-ecek lah, katakanlah begitu. Pasti perjuangannya sangat berat. Betul ya? Bisa digambarkan perjuangan yang kalian lalui mulai dari awal latihan sampai pada posisi ini, apa suka dukanya apa kira-kira? Siapa dulu yang mau? Mas Rehu. Rehu dulu. Mungkin pernah mungkin dimarahi orang tua atau teman-teman meledek atau yang lain sebagainya. Mungkin adakah seperti itu? Untuk orang tua tidak pernah memarahi. Oh, tidak pernah memarahi. Ya, tapi cuma ditanya, kok sampai malam itu sekolah yang dilakukan apa gitu. Yang dilakukan apa begitu Ya. ya? Karena latihannya sampai malam begitu ya, Mas. Ya, Dan itu setiap hari. yang enggak setiap hari sampai malam, tapi Oh. terkadang sampai malam. Oh, terkadang sampai malam. Ya. Perjuangannya sampai malam. Kalau Mas Arifin sendiri? Sama, Pak. Oh, Karena sama. kan ruangannya dia di ruangan saya. Loh. Nitip barangnya di ruangan saya. Oh, berarti di ruangan yang sama ya. Jadi pulangnya ya selalu bareng. Oh, pulangnya sampai rumahnya mana kalau boleh tahu Mas Rehu? Kalau saya Tambak Romo, Tambak Romo. Kalau Ya. Mas Arifin? Dari Jaksa. Dari Jaksa, dari Susin. Tambak Romo lumayan 30 menit ya dari sekolah ya. Tambak Romonya mana? di Karangmulyo. Oh, Karangmulyo. Dari Jaksanya? Telogo Harum. Oh, Telaga Harum dan Tambak Mulyo apa? Tambak Karangmulyo. Oh, Karangmulyo, maaf. Pisahnya. Karangmulyo ya. Ya. Karangmulyo itu sama Kedalingan mananya? Sebelahnya. Itu tanya Bapak itu Kedalingan. Baru tahu ya? Oh iya, baru tahu. Ya nanti mampir ya Mas ya ke rumah Bapak di Kedalingan. Tugu Kedalingan lurus nanti belok kanan. Nah, sobatnya yang mau mampir ke rumah juga tidak apa-apa. Oke, berarti orang tua itu setuju ya, mendukung 100% ya? Ya. Ya. Dari teman-teman sendiri bagaimana? Dari teman-teman itu sempat menanyai, Sempat menanyai. kan seharusnya lulus bareng. Oh iya. Terus bareng terus. Ya, tapi saya kok masih berangkat terus gitu. Oh, masih berangkat terus. Ya. Hmm. Akhirnya saya kasih tahu kalau masih mewakili Sekolah. sekolah untuk di tingkat nasional gitu. Terus? Dan akhirnya teman-teman juga ya tahu gitu kalau saya akhirnya mewakili sekolahan. Wakil sekolahan. Kalau Mas Arifin sendiri dari teman-teman bagaimana?
Teman-teman selalu mendukung sih Pak. Oh, selalu mendukung. Iya. Enggak ada yang bersuara-suara jelek begitu ya? Enggak ada. Tetangga-tetangga begitu? Enggak ada juga. Aman-aman ya. Berarti kamu bisa fokus ya. Ya. Berarti yang saya bisa katakan bahwa Mas Arifin ini mulai dari awal sampai hari ini mulus-mulus saja. Ya. Mengerjakan Pede. modul juga pede. Iya. Kalau Mas Ayu malah naik turun ini. Iya. Oh, ada suara miring, kemudian mengerjakan modulnya malah ada kesalahan gitu ya. Tapi pengalaman seperti itu bagaimana? Kalian rasakan bagaimana pengalaman seperti ini? Apa yang kalian dapat sebelum dan sesudah mengikuti perlombaan ini? Dari Mas Arifin sendiri, kira-kira sebelum mengikuti lomba bagaimana, setelah mengikuti lomba bagaimana? Kalau sebelum mengikuti lomba itu pastinya tertantang sih Pak untuk ikut. Setelah mengikuti lomba tahu kalau lomba itu begini, harus rajin-rajin latihan itu, sama fokusnya jangan dibagi-bagi mau kemana-mana. Fokusnya jangan dibagi-bagi. Apa yang bisa dipelajari? Yang kamu pelajari apa? Saya dulu nggak tahu ini, kemudian saya tahu ini. Apa yang paling mengena, paling kamu rasakan begitu? Kalau itu di kontrolnya Pak, saya kan dulu di kabupaten sama provinsi kontrolnya pakai smart relay, jadi itu nggak ada di pelajaran, harus belajar sendiri dari nol. Oh, dari nol. Ya. Pembimbingnya bagaimana? Ya selalu membantu, kalau nggak bisa ya tanya nanti dibantu. Wah, kalau Mas Rio sendiri bagaimana? Apa yang didapat selama mengikuti program ini sampai bisa juara nasional ini? Yang pertama itu awalnya kan mungkin jarang pakai alat-alat seperti gerinda, bur gitu. Oh iya. Ya setelah mengikuti ini kan dituntut harus bisa. Harus bisa. Akhirnya belajar cara-cara menggunakannya. Wah. Kemudian untuk di programming juga yang di pelajaran cuma dikasih yang dasarnya saja. Oh, dasarnya saja. Ya. Pengembangannya kamu sendiri. Ya. Wah, pembimbingnya adalah Pak Mugi ya. Ya. Boleh kita kepo dulu Mas. Pak Mugi itu orang kalau membimbing bagaimana? Galak enggak Mas? Enggak Pak. Oh enggak. Ya. Sabar ya Pak Mugi ya. Wah, tapi menurut kamu Pak Mugi orang bagaimana? Mungkin juga Mas Arifin juga mau mengucapkan apa begitu untuk pembimbingnya Pak Mugi dan Bu Uli ya, mungkin apa mereka pasangan suami istri. Tapi kemudian juga mengawinkan gelar. Kawin di kehidupan nyata juga kawin di gelar ini. Wah, mungkin menyampaikan sesuatu pada Pak Mugi mungkin. Ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau nggak dibimbing belum tentu bisa sampai di titik ini Pak. Wah, Ya. belum tentu bisa sampai di titik ini kalau Ya. Mas Arifin sendiri. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau membimbing saya, karena ada sedikit problem di masalah izin. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Oke. Dan saya pikir pembimbingnya juga luar biasa sabar menghadapi dua orang jagoan yang seperti ini. Dulu Bapak melihat kalian itu masih ketika masuk SMK Tunas itu masih wah unyu-unyu. Wah, sekarang ternyata sudah menjadi juara. Wah, terima kasih juga Bapak ucapkan pada kalian yang sudah meninggalkan nama baik untuk SMK Tunas Harapan Pati. Ya. Bapak jadi agak sedih ini. Ya. Terus kayak Bapak merasa terharu karena bukan orang yang sembarangan bisa membawa seperti ini, bukan orang sembarangan, butuh perjuangan yang sangat panjang. Bapak juga pernah membimbing lomba, Bapak pernah menjadi peserta lomba juga, dan saya pikir ini perjuangan kita bersama. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang luar biasa sudah membawa nama baik SMK Tunas Harapan Pati. Saya juga ikutan bangga, tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang membimbing, tapi seluruh sivitas akademika di SMK Tunas Harapan Pati pastinya juga merasa bangga terhadap kalian. Saya juga mau terima kasih Pak sama Bu Eni. Itu karena kalau pengen alat tinggal beli gitu aja Pak. Kalau mau ngalah tinggal beli ya, dukungannya luar biasa ya. Iya, dukungannya Fasilitas lengkap dijamin. bahan-bahan beli gitu. Iya. Semuanya didukung oleh sekolah ya. Wah, oke. Terima kasih sekali lagi. Mungkin terakhir ada pesan-pesan khusus untuk adik-adik penerus kalian nanti di SMK Tunas Harapan Pati. Pesannya apa? Untuk adik-adik mungkin sering-sering latihan, materi baru dipelajari terus supaya bisa mempertahankan gelar juara 1 industrial controlnya Pak. Oke, kalau Mas Arifin sendiri pesannya untuk apa? Untuk adik-adiknya? Semangat belajarnya, jangan suka mengeluh. Jangan suka Kalau mengeluh. dikasih tahu ikut saja itu, karena itu yang terbaik untuk Anda.
pertahankan gelar juara sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ketiga kali hat-trick. Wah, seperti hat-trick Liga Champions Real Madrid ya. Oke, terima kasih Mas Arifin dan Mas Riho sudah hadir di TH Podcast. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan satu lagi, cita-cita Mas Arifin setelah lulus dari SMK Tunas Harapan Pati ini mau kemana ini? Saya melanjutkan, Pak. Masih melanjutkan perguruan tinggi. Kuliah. Melanjutkan di mana kalau boleh tahu? Di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Kalau Mas Reho sendiri? Untuk di bulan November ini ada seleksi untuk ke World Skill-nya. Oh, World Skill. Kamu mau ikut World Skill? Ya. Terus ingin mencoba menjadi perwakilan Indonesia di tingkat nasional, di tingkat internasional ya. Di tingkat internasional. Bapak hanya bisa mendoakan saja. Semoga kuliahnya lancar, nanti lulus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mas Reho di World Skill-nya semoga bisa mencapai cita-citanya menjadi juara dunia. Amin. Oke. Baik Sobat DH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua. Dari saya Ahmad Sabron, sampai jumpa lagi di DH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati. Dadah.